Di antara dahan harta yang rimbun menghijau, seringkali terselip rayap kikir yang memahat risau. Ada butir-butir embun yang bukan milik sang daun, terpahat di pucuk nasib menanti tangan-tangan yang santun. Harta laksana air di dalam bejana yang sempit. Jika hanya mendekam, ia akan keruh dan pahit. Sucikanlah kebun hatimu dengan harta yang tulus. Biarkan akar-akar persaudaraan tumbuh dengan lurus. Sebab di setiap keping yang kau lepas dengan ikhlas, ada doa-doa mustakik yang membukakan pintu Firdaus dengan jelas. Waalaikumsalam. Kayaknya lagi serius. Masya Allah Bapak. Mas Hafid ya? Iya betul Bapak. Ya sedikit puisi tentang harta dan zakat Bapak. Dengan Bapak Haji Jazilus Sahok MA PhD, Wakil Ketua 2 Basnas DIY. Masya Allah luar biasa Bapak. Ya, silahkan Bapak. Kita duduk membahas kaitannya tentang satu tema yang luar biasa di kesempatan kali ini, yaitu zakat untuk pemberdayaan umat. Baik, pemirsa, senang sekali saya Muhammad Hafid dapat kembali berjumpa di Cahaya Ramadan. Edisi kali ini tentu saja kita akan membahas kaitannya tentang harta, tentang zakat, di mana setiap umat muslim ini diwajibkan untuk membayar zakat. Pengertiannya dulu Bapak, zakat itu seperti apa Pak? Ya, zakat kan dari bahasa Arab ya. Kalau secara bahasa itu kan zakat itu bermakna suci ya, suci. Tapi juga dalam bahasa Arab ada padanannya, itu juga bisa bermakna an-numu, maksudnya tumbuh, berkembang. Ya. Jadi dari kata itu sebenarnya zakat ini memang dari maknanya yang hakiki itu memang untuk membersihkan dan menumbuhkan. Jadi tidak hanya membersihkan tapi menumbuhkan. Jadi orang yang berzakat itu sebenarnya tidak malah kurang. Sebenarnya itu adalah itu akan mempunyai efek pertumbuhan, perkembangan setelah dibersihkan itu tadi. Ini tumbuh dalam makna apa Pak? Tumbuh berkembang maknanya? Tumbuh artinya bahwa zakat yang dari zakat ini kan harta ya. Harta yang dikeluarkan itu kan harus dibersihkan dulu. Ketika dibersihkan, nanti ketika dibersihkan dia akan tumbuh. Karena kalau tidak dibersihkan itu kotorannya banyak. Sesuatu itu kan kalau harta, kalau kotorannya banyak malah sebenarnya nggak akan tumbuh. Ya sama seperti ini kan, tumbuh-tumbuhan atau apa kalau banyak kotoran atau benalunya, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Malah dia akan mungkin nggak bisa ini ya, kerdil atau apa gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya filosofinya seperti itu. Dari pengertian itu akhirnya sebenarnya zakat ini memang mempunyai fungsi untuk membersihkan harta. Juga di samping itu juga ketika sudah bersih nanti akan ada efek pertumbuhan yang luar biasa. Itu tidak hanya pada diri orang yang berzakat tapi juga pada lingkungan sekitar. Karena itu pada masyarakat, pada ini kan gitu, orang-orang di luar yang berzakat itu. Oke, Bapak, ini zakat ini untuk siapa saja Pak? Atau orang yang menerimanya dan siapa saja orang yang berhak untuk memberikan zakat? Iya, zakat ini kan sebagaimana di dalam Al-Quran ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Zakat itu adalah untuk fakir, miskin, terus amil, ya kan? Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang dilunakkan hatinya atau sering kita sebut dengan mu'allaf ya. Wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan budak, wal gharimin, untuk orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillahi, dan orang-orang yang untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa banis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itu fariidatan minallah wallahu alimun hakim.
Jadi ada 8 itu kalau dari surat At-Taubah itu ada 8. Pertama, yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan mustahik. Mustahik. Ya. Orang yang berhak menerima zakat itu satu, sebagaimana ayat yang telah saya sebutkan tadi, adalah fakir, miskin. Yang kedua, satu fakir, kedua miskin, terus amil. Yang ketiga amil. Amil itu orang yang mengelola zakat ini ya. Terus orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu ya kalau bahasa bahasa sederhananya itu orang yang biasanya sering ditafsirkan dengan orang yang baru masuk Islam. Meskipun sebenarnya ada beberapa ulama yang menafsiri mu'alaf itu orang yang hatinya ini masih lembek lunak. Jadi sebenarnya itu bisa saja orang ini, kalau ada beberapa ulama klasik yang mengatakan bahwa ini juga bisa orang yang baru masuk Islam atau orang yang tertarik mau masuk Islam. Tertarik. Artinya belum, tapi dia sudah hatinya udah melunak, mulai bergerak. Bergerak ke situ, itu mu'alaf. Terus rikob ini untuk memerdekakan budak ya, harta itu orang-orang yang untuk memerdekakan budak. Yang kelima, yang keenam adalah untuk orang-orang yang mempunyai hutang. Maksudnya hutang dalam makna ini ya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan dia tidak punya gitu ya. Terus yang ketujuh sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Terus habis itu ibnu sabil, orang yang ibnu itu maksudnya anak, sabil itu jalan, anaknya jalan, maksudnya orang yang musafir lah ya. Orang yang musafir. Jadi ada 8 itu yang memang berhak untuk menerima zakat. Gitu. Terkait tentang untuk zakat pemberdayaan umat, tadi salah satunya ada mu'alaf, sabila, ibnu sabil juga, fakir, miskin, amil. Ini menjadi kategori-kategori yang berhak mendapatkan zakat seperti itu. Ada beberapa masyarakat yang mengatakan janda juga berhak untuk menerima zakat. Itu seperti apa? Itu masuk kategorinya? Ya nggak apa-apa, tapi ya janda yang miskin ya. Atau janda yang masuk fakir, atau janda yang masuk jadi bisa saja. Jadi semua orang sebenarnya bisa, profesi apa saja bisa. Termasuk yatim piatu? Yatim piatu, tapi lihat-lihat yatim piatunya. Kalau yatim piatunya bapaknya masih hartanya banyak, warisannya banyak, ya nggak dapat zakat itu. Tidak dapat zakat. Iya kan? Iya. Ya itu. Jadi kategorinya memang fakir, miskin. Persoalan dia janda atau yatim itu nanti dilihat, Mas, itu. Apakah ini memenuhi kriteria 8 itu? Kalau memenuhi, nah itu boleh. Ada memang ada anak yatim yang kaya. Nah itu juga ya nggak bisa dapat zakat kan? Nggak bisa, karena dia tidak masuk dalam 8 itu. Umpamanya kaya terus dia nggak punya hutang, terus habis itu warisannya banyak gitu, kira-kira gitu, dan dia punya tinggalan usaha yang ini mapan, ya sebenarnya dia nggak masuk juga gitu. Baik, ini untuk program distribusi terutama di program-program Basnas di daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana untuk mendistribusikan agar merata di daerah istimewa Yogyakarta zakatnya? Ya, kami di Basnas daerah istimewa Yogyakarta, kebetulan saya ini di bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi ada istilah pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi program-programnya itu meliputi 2 klaster itu tadi, pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi nanti program-program kita itu kita arahkan pada satu, pendistribusian itu memberi secara kayaknya tidak pada hal-hal yang bersifat produktif. Jadi 50% program kita itu yang ngasih, umpamanya ada orang fakir, ya udah kita kasih uang atau kita kasih logistik gitu aja. Ini bagi orang yang fakir yang sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa ini ya Mas ya. Nah itu yang pendistribusian. Tapi yang pendayagunaan itu adalah pendistribusian yang lebih untuk memberdayakan seseorang itu yang berhak menerima zakat. Ya, contohnya kita kasih modal usaha. Gitu. Ya. Jadi kita kasih modal usaha, ketika kita kasih modal usaha itu mereka kan biar mereka
modal yang dari Basnas itu dikembangkan. Dan dengan seperti ini itu sangat berkemungkinan bahwa orang yang sebelumnya menerima zakat mustahik itu nanti kalau dia dikasih modal usaha itu nanti dia bisa berubah menjadi muzaki. Ya. Orang yang malah memberi zakat. Memberi zakat ya. Nah, sebenarnya fungsi utama zakat itu salah satu yang paling utama adalah itu. Nah, di sini kenapa kita ngomongin tentang bahwa zakat itu mampu memberdayakan umat. Itu adalah lebih kepada persoalan-persoalan yang tidak hanya yang konsumtif kita bantu, tapi pada bantuan-bantuan yang bersifat produktif. Dan itu kita kami di Basnas ini kan 50-50, 50% dan itu memang menjadi salah satu fokus kami karena kalau kata pepatah kita jangan hanya ngasih ikannya, tapi ngasih kailnya. Nah, kalau ngasih kail itu biasanya kan lebih banyak hasilnya, lebih banyak hasilnya daripada hanya banyak. menerima umpamanya tiap bulan atau tiap tahun segitu gitu kan. Gitu. Untuk distribusi dari Basnas ini apakah di bulan Ramadan saja seperti itu atau malah rata di setiap bulan? Di distribusinya ini setiap bulan, Mas. Setiap bulan. Jadi atau bahkan setiap hari ya. Setiap hari dalam setahun. Dan memang kalau untuk khusus Ramadan ini biasanya alhamdulillah dari sisi umpamanya yang berzakat itu banyak sehingga kita pendistribusiannya pun juga harus segera juga. Segera. Karena ada di kami di Basnas itu kalau ada dana orang yang berzakat ke kami, kalau nggak segera didistribusikan, itu nanti ratingnya jelek. Jadi memang dana ini nggak boleh ngendon. Oke, baik. Jadi memang harus ya, karena kami ini diaudit kantor akuntan publik pertama dan diaudit syariah. Nah sehingga audit akuntan publik ini persoalan transparansi penggunaannya kan dan lain sebagainya. Dan pendistribusian ini juga nanti diaudit syariah. Diaudit syariah ini apakah distribusi ini melalui pendistribusian dan pendayagunaan program-program ini ini tepat sasaran sesuai dengan 8 asnaf itu. Kalau kira-kira umpamanya nggak tepat, nah itu nanti itu akan jadi temuan. Nah karena itu distribusi ini itu setiap hari malah, tapi di Ramadan ini biasanya lebih. Jadi kita distribusinya biasanya kalau umpamanya kami di Basnas biasanya 1 bulan itu kami distribusinya sekitar umpamanya 1 M gitu ya. Di bulan Ramadan bisa 2 sampai 3 M. 2 sampai 3 kali lipatnya. Iya, 2 sampai 3 kali lipat pendistribusian. Karena itu juga masyarakat ketika bulan Ramadan ini kan juga karena bulan penuh dengan berkah, pahala dilipat gandakan. Jadi orang kan berlomba-lomba untuk memberikan zakat, sedekah, infak gitu. Sehingga akhirnya kan kami yang di bagian pendistribusian itu secara otomatis itu nanti juga mendistribusikan juga lebih banyak kan gitu. Nah, distribusi ini ada 5 program utama. 5 program utama di kami di Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama itu yang kami namakan dengan DIY Taqwa. Apa itu Pak DIY Taqwa? DIY Taqwa itu adalah program kami pendistribusian yang berkaitan dengan bidang agama. Itu. Jadi bidang-bidang agama kayak umpamanya memberikan bantuan ke masjid-masjid, memberi bantuan ke pondok-pondok pesantren, memberikan bantuan kepada ustadz-ustadz, ya kan, santri-santri yang itu bergerak di
bidang keagamaan gitu. Itu adalah program yang pertama ya, tadi, yaitu DIY Takwa untuk memberikan santunan kepada para santri, pada ustadz-ustazah seperti itu. Pokoknya bidang agama lebih untuk meningkatkan syiar Islam untuk meningkatkan kesejahteraan juga kepada ustadz dan ustazah termasuk juga santri agar tetap memberikan kontribusi keagamaan di daerah istimewa Yogyakarta. Masih ada 4 lagi. Kita akan tahan sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cahaya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita masih membahas kaitannya tentang zakat untuk pemberdayaan umat. Kita lanjut lagi, kalau tadi program Basnas DIY yang pertama ada DIY Takwa, berikutnya ada program-program apa lagi Bapak? Yang kedua itu bidangnya adalah DIY Cerdas. Mas. DIY Cerdas. DIY Cerdas ini adalah program pendistribusian dan pendayagunaan Basnas DIY yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Jadi ini kita lebih pada untuk membantu anak-anak ini ngasih beasiswa, ngasih insentif untuk biaya-biaya pendidikan, kekurangan biaya pendidikan. Biasanya kita bantu untuk dari mulai kalau kami di DIY ini mulai tingkat SMA. Tingkat SMA. Sampai juga perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi pun juga itu bisa berupa bantuan riset atau bantuan UKT bagi mustahik yang anak-anak yang masuk mustahik gitu ya. Terus baru saja kami ini di Sumatera, program Sumatera ini juga kami dengan Pemda DIY itu juga bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang keluarganya terkena bencana Sumatera, terdampak dari bencana. Jadi kami juga memberikan bantuan kepada anak-anak ini yang berada di Jogja, dan itu ternyata ribuan. Jadi kita memberikan beasiswa itu. Jadi beasiswa itu mulai anak-anak yang SMA sampai yang perguruan tinggi. Jadi itu untuk DIY Cerdas. DIY Cerdas. Berikutnya yang ketiga itu adalah DIY Peduli. DIY Peduli ini adalah program pendistribusian dan pendayagunaan Basnas DIY yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi yang Sumatera. Bencana alam. Alhamdulillah kami ini kemarin mengumpulkan dana itu bisa sampai 1,37 M ya untuk Sumatera. Jadi ini ternyata memang masyarakat kita ini memang luar biasa care-nya ya. Itu dari dari kami saja yang Basnas DIY ya. Sudah didistribusikan juga? Sudah, ini sedang kami distribusikan. Jadi salah satunya langsung kami distribusikan ke mana? Sumatera. Tapi juga sebagian tadi yang kami berikan tadi yang kepada mahasiswa-mahasiswa yang terdampak itu. Dan ini alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Jadi itu DIY Peduli ini adalah program yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan. Jadi kalau ada bencana-bencana, longsor atau apa, ini kami punya rekening khusus lah ya untuk siapa saja yang berinfak atau berzakat itu dananya memang untuk, karena kalau bencana itu kan orang kayaknya kaya, tapi kalau udah habis itu rumahnya kena longsor itu otomatis jadi miskin, Mas. Iya. Kan iya, jadi langsung dia miskin. Kayaknya kaya, tapi kalau rumahnya kena longsor otomatis dia, contoh mana kena banjir atau kena bencana, otomatis ya akan dia masuk dalam kategori mustahik itu tadi. Yang keempat itu adalah DIY Sejahtera. DIY Sejahtera ini yang berkaitan program pendistribusian dan pendayagunaan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, dalam hal ini lebih pada yang bersifat ekonomi.
Ya itu tadi terutama yang pendaya gunaan ini itu rata-rata kami ini membantu UMKM, membantu memberikan modal-modal dari mikro sampai menengah. Itu. Jadi memang kami ini mikro. Jadi bukan bantuan yang kelas ya, yang karena besar, gitu. Iya, bantuannya biasanya ya sama pedagang-pedagang atau kecil yang di pasar, yang umpamanya di pinggir-pinggir itu kami concern di situ. Berarti Basnas juga punya pembinaan UMKM untuk masyarakat? Punya. Jadi kami tidak hanya program-program pemberdayaan macam-macam, Mas. Jadi ada istilah kami itu ada Z-Chicken. Z-Chicken itu adalah usaha kayak model franchise itu, tapi itu diinisiasi oleh Basnas, yang itu diberikan kepada mustahik. Itu itu usaha kayak ayam goreng crispy gitu, tapi di situ ada Z, namanya Z Chicken, itu maksudnya zakat. Untuk chicken. Ada lagi namanya program Z Auto. Z Auto ini untuk bantu para mustahik yang memang dia concern di kayak perbengkelan gitu. Jadi bengkel-bengkel otomotif kecil yang yang kecil, yang bengkel-bengkel kecil untuk menambah modal mereka gitu ya. Ada lagi namanya ini juga untuk di beberapa tempat itu kami juga punya program, terutama ada banyak yang minat itu di kalangan mahasiswa, itu namanya Z Cafe. Z Cafe. Z Cafe. Ini termasuk program baru kah atau sudah lama? Baru ini. Program baru. Jadi Z Cafe ini kami memberikan insentif untuk anak-anak yang memang miskin atau fakir, yang kekurangan untuk biaya kuliah mereka. Kami bekerja sama dengan kampus-kampus itu, kami ngasih modal. Jadi setiap satu gerai itu 2 anak, untuk kita kasih modal untuk mendirikan ini kafe gitu ya, kecil gitu ya, tidak terlalu tapi itu biasanya di tempat-tempat strategis di dalam kampus, dan alhamdulillah sangat membantu. Jadi ini anak-anak yang tidak mampu, terus kita bantu dengan usaha itu, dan di beberapa universitas di Jogja ini sudah ada. Ketika mustahik itu mempunyai niat untuk membuat wirausaha seperti itu, Basnas hadir untuk memberikan satu bantuan, walaupun ini bentuknya mikro seperti itu mikro, ya. Harapannya ini nanti akan menjadi salah satu usaha yang mandiri dan nanti bisa berkembang secara berkelanjutan seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima adalah DIY Sehat. DIY Sehat. Jadi program DIY Sehat ini memang program untuk membantu mustahik pada bidang kesehatan. Kami punya beberapa program, biasanya khitanan massal. Terus habis itu kita punya program, kita kerjasama dengan rumah sakit untuk operasi bibir sumbing. Terus juga ada bantuan berupa kadang kursi roda, bantuan untuk membeli kekurangan obat dan lain sebagainya, itu untuk orang-orang yang masuk dalam kategori mustahik. Jadi ada 5 ini. Nah 5 program ini, Mas, itu bisa, Mas Hafid ya, itu bisa masuk ke 8 mustahik. Mustahik tadi. Iya. Baik. Jadi ke 8 itu. Jadi itu. Ini masyarakat bagaimana untuk bisa mengaksesnya? Misalkan ada masyarakat yang ternyata mualaf seperti itu, atau juga masuk ke dalam kategori fakir ataupun miskin, untuk bisa mendapatkan akses kayak tadi ketika sedang sehat ingin mendapatkan DIY Sehat, atau juga ketika ingin membuat sebuah usaha bisa tadi DIY Cafe. Ini aksesnya seperti apa? Pelayanan Basnas kepada masyarakat? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Cahaya Ramadan. Sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali di Cahaya Ramadan. Ternyata pengelolaan zakat ini cukup luas dampaknya, termasuk tadi sudah dijelaskan dari mulai DIY Taqwa Cerdas, termasuk juga ada peduli, termasuk DIY sehat seperti itu. Bagaimana masyarakat masuk dalam beberapa kategori fakir, miskin ataupun mualaf ini bisa mendapatkan akses itu?
Ya, ini sebenarnya kan layanan kami ini bisa apa ya istilahnya itu offline dan online ya. Jadi nanti mungkin masyarakat yang ingin bisa mengakses itu, tapi tentunya ini kan juga nanti umpamanya mau kita Basnas itu mau membantu, itu memang harus ada ini ya asesmen ya. Ya boleh mengajukan tapi asesmen dulu gitu kan. Ya setidaknya biasanya kami berpandukan pada umpamanya ini kategorinya apa, contoh umpamanya miskin. Itu memang paling tidak ya nanti kalau umpamanya bisa ke kantor Basnas di Jalan Ratno Dumilah itu langsung kantor Basnas untuk menanyakan itu langsung dan juga bisa nanti di website Basnas DIY itu juga banyak informasinya ya Basnas DIY itu nanti bisa dibuka di internet itu insya Allah nanti juga di situ banyak informasi jadi bisa online juga tapi bisa langsung offline ke kantor kami di Jalan Ratno Dumilah. Nah biasanya syarat-syaratnya ini contoh umpamanya ya miskin itu memang kami merujuknya biasanya berdasarkan pada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Jadi umpamanya sudah ada surat keterangan tidak mampu itu ya ini memang layak dibantu gitu. Nah meskipun umpamanya baik itu sehat atau peduli atau DIY cerdas atau takwa gitu, itu biasanya kalau bantuan-bantuan yang bersifat produktif atau konsumtif itu berdasarkan pada SKTM itu. Tapi memang ada beberapa contoh umpamanya bantuan-bantuan yang bersifat umpamanya sabilillah kan. Tidak harus seperti itu kan. Karena memang kita sudah tahu kiprahnya umpamanya dia umpamanya ustadz yang memang itu tiap hari syiar gitu berdakwah itu umpamanya ada acara-acara yang memang itu diperlukan dan ini memang kita bisa membantu juga gitu. Jadi ya gitu. Jadi tapi memang tidak semua ini ya, tidak semua kategori itu semua sekarang memang banyak mustahiknya Mas. Contoh seperti Rikop. Rikop ini kan budak ya. Nah sekarang kan memang perbudakan ini kan sudah agak ini ya. Makanya ada penafsiran-penafsiran baru seperti tadi mu'alaf ya. Contoh umpamanya kan ada juga sekarang kan juga terkena orang ada yang human trafficking. Itu termasuk juga dengan perbudakan. Itu kayaknya perbudakan dan untuk umpamanya dana zakat untuk membebaskan itu juga bisa kan. Jadi tidak harus budak sebagaimana interpretasi kita dulu zaman dulu, tapi mungkin bisa kita kontekstualisasikan. Nah, artinya memang siapa yang berhak untuk diberi ini juga berkembang seiring dengan penafsiran-penafsiran baru sesuai dengan zamannya. Terakhir apa yang bisa menjadi nasihat untuk pemirsa TVRI termasuk juga bagi saya yang akan insya Allah melaksanakan zakat di bulan Ramadan ini Bapak? Ya. Zakat ini adalah sebuah ibadah yang wajib yang kadang itu ini sering dilupakan. Kadang orang lebih fokus pada sholatnya tapi zakatnya itu kurang diperhatikan. Padahal zakat ini pun juga posisinya sama dengan rukun Islam yang lain gitu. Dan zakat ini di samping tadi maknanya adalah membersihkan diri kita, harta kita dan membersihkan diri kita untuk individu kita, tapi juga dia berefek secara sosial kemasyarakatan sehingga berdampak itu memberikan manfaat kepada orang-orang di luar kita, di sekitar kita, di samping juga sebenarnya dengan berzakat, harta kita menjadi suci dan bertambah. Ini juga secara sosial kita bisa harta yang kita berikan itu bisa bertambah manfaatnya untuk
masyarakat sekitar, tidak hanya kepada diri untuk sendiri orang lain, saja, gitu, tetapi ya. juga untuk orang lain secara sosial. Harta ini tidak hanya untuk ditimbun untuk diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk umat. Pemirsa, demikian untuk Cahaya Ramadan di episode kali ini. Terima kasih Bapak Haji Jazilus Sakho, MA PhD, Wakil Ketua 2 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah bergabung bersama kami di Cahaya Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.